Jika nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya rekam nih. Agar bikin abang sih. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Mendengar ucapan salam nampaknya mencemburu makan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Semalam saya dari Dumai langsung ke Kampung Jawa, Sungai Pakning. Setelah itu dibawa pula ke SDIT, SMP IT, wisuda tahfiz Quran, masih di Sungai Pakning. Malam tadi pula ulang tahun desa Batang Duku. Setelah itu menyeberanglah ke Pulau Bengkalis pagi tadi di Masjid Al-Istiqomah. Lalu kemudian sekolah tinggi ilmu ekonomi Islam Bengkalis. Setelah itu makan siang bersama Pak Kapolres. Diberi beliau Laksmana mengamuk. Laksmana itu mengamuk, saya itu tidur. Begitu saya buka mata, sampailah saya ke sebuah tempat yang sulit saya untuk menggambarkannya. Saya buka handphone, saya selalu kalau saya suara dari suatu tempat, saya buka handphone, saya buka Google Earth untuk mengetahui posisi saya sedang di mana sekarang. Saya buka Google Earth, dia pun ternyata tak tahu juga. Ketik kali-kali, tapi agak-agaknya dari gambarnya itu bahwa ini adalah posisi paling ujung. Setelah itu kita di pinggir laut, lalu kalau hanyut kita sampai ke seberang Malaysia. Betul. Andai pun tidak, tak salah saya, handphone ini salah. Artinya ini adalah daerah terluar istilahnya, atau daerah terujung. Daerah terujung ini amat sangat rawan. Kenapa demikian? Karena narkoba yang diselundupkan datang ke sinilah mampirnya duluan. Maka kalaulah tidak dibangun di sini peradaban Islam, maka nauzubillah akan lahirlah generasi-generasi sakau. Kira-kira tepuk tangan marah atau tepuk tangan setuju? Hah? Ini ada tanah 2 hektar wakaf. Sampai saya kemari, siapa yang saya jumpai di sini? Tak terlintas di pikiran saya, tak ada sedikit pun tercetus dalam hati saya bahwa sampai di Pambang ini akan berjumpa dengan guru sekaligus sahabat sekaligus kawan, sama-sama dulu di Fakultas Usuluddin, Fadilatul Ustadz Dr. Abdul Wahid M.Yus. Dulu kami sama-sama mengajar di Usuluddin, dan beliau bersama Ibu Ketua Yayasan, bersama Ustadz Dr. Haris Riyadi, sahabat kami juga dulu sama-sama di Usuluddin UIN Suska. Hari ini bersama kami di sini, berteman di UIN, bersama di Pambang. Mudah-mudahan kami bersama pula dalam surga Jannatul Firdaus. Kami masuk surga, Bapak Ibu ikut juga, cuman agak lama sedikit. Hadir bersama kita Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, Ibu Jaksa, Bapak Kapolres, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling cerdas di antara kita ini adalah
yang mewakafkan tanah ini 2 hektar. Inilah tanah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Kalau mau melihat tanah yang abadi, tidak bisa dirusak, tidak ada yang berani mengganggunya, inilah dia tanah. La yuhabu, tak boleh dihibahkan, wala yuba'u, tak boleh dijual belikan, wala yurasu, tidak akan boleh siapapun yang mewariskannya kepada anak cucunya. Inilah dia tanah 2 hektar. Kenapa? Tanah ini sudah diwakafkan ke Yayasan Wakaf Pambang Madani. Allahu Akbar. Tuh tanah yang luas kebun kelapa, ada pemiliknya. Begitu pemiliknya meninggal dunia, diambil anaknya. Anaknya akan membagikan ke cucunya, dijual, habis. Tuh ada kebun karet, gotah, akan dibagikan ke ahli waris, dijual, ditumbang, habis. Tapi tanah wakaf, misal ada orang, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini saya mau jual tanah nih Pak Haji, berapa semeter? Ya murah aja 15.000. Kenapa murah betul? Tanah wakaf. Mana ada orang mau membeli tanah wakaf? Tanah wakaf, wakaf artinya berhenti. Kalau kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya wakaf karena berhenti. Tapi kalau dia sambung, Qul huwallahu ahadunillahus samadu, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wasal namanya. Wasal bersambung, tak berhenti. Wakaf berhenti. Kenapa tanah wakaf ini disebut berhenti? Karena selama ini ditanam karet, hasilnya mengalir ke kantong. Selama ini ditanam pinang, buahnya mengalir ke kantong. Selama ini ditanam kelapa, hasilnya mengalir ke kantong, masuk ke rekening. Tapi setelah dia menjadi wakaf, dia tidak lagi mengalir ke dalam kantong pemiliknya. Tapi kalau pemiliknya meninggal dunia, mengalir ke alam kuburnya, mengalir ke alam barzakhnya, mengalir sampai hari kiamat. Itulah yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Yang lain putus. Amalnya yang selama ini banyak, rajin sholat duha, putus. Rajin baca yasin, putus. Rajin sholat tahajud, putus. Rajin ceramah, putus. Abdul Somad didengar orang ceramah karena masih hidup. Coba bayangkan kalau protokol memanggil, berikut ini mari kita panggilkan Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA PhD almarhum. Putus, lari semua ibu-ibu. Tapi ada yang tetap mengalir walaupun sudah mati. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Apa kata ulama arti shadaqatun jariyah? Shadaqatun jariyah adalah wakaf. Maka orang yang cerdas sajalah yang berwakaf. Makanya kata Nabi, siapa itu orang cerdas? Al-Qayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, orang yang menekan hawa nafsunya, hilang selera nafsu mau jual tanahnya, hilang keinginannya, mau beli mobil baru, mau beli rumah baru, mau ganti pakaian baru. Dia tidak lagi berpikir tentang dunia, kuwakafkan tanah ini lillahi ta'ala. Dia mampu menekan keinginan-keinginannya. Kenapa? Wa amila lima ba'dal maut. Dia berpikir apa yang akan mengalir kepada aku sesudah aku mati nanti. Nama pemilik tanah ini tak ada disebut. Siapa yang mewakafkannya tak ada disebut. Tapi malaikat tak pernah lupa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naun. Bahkan tadi kata Pak Dr. Abdul Wahid M. Yus, Ustadz Somad, baru saja kemarin dibeli orang tanah ini. Begitu dibeli, langsung diwakafkan. Begitulah semangatnya masyarakat. Kalau ada yang bertanya, ini tanah apa Pak Ustadz? Tanah wakaf. Pengelola wakafnya siapa? Yayasan Wakaf Pambang Madani. Ini penting.
Karena ada sebagian orang menerima wakaf pribadi. Aku terima wakaf engkau 25-10 tahun, mulailah berdiri rumah anak dia, menantu dia, cucu dia, cicit dia, anak keponakan dia, rumah bini dia, bini pertama, kedua, ketiga, keempat. Bapak senyum, ibu itu mengamuk. Ini jelas bukan pribadi, tapi apa? Yayasan. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan, ada pembinanya. Pembina tidak cukup, ada pengawasnya. Pengawas tak cukup, ada 3 pengurusnya. Ketua, sekretaris, bendahara. Sehingga kalau terjadi sesuatu, tidak akan mungkin umatku berada sepakat dalam kesesatan. Itu janji Nabi Muhammad SAW. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tak mungkin umatku sepakat dalam suatu kesesatan. Pastilah di kelompok komunitas masyarakat itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu ke depannya bagaimana ini? Itu Bapak Ibu sudah lihat ada gazebo-gazebo. Apa gazebo itu Pak Ustadz? Pondok-pondok tempat anak-anak membaca, menghafal Al-Quran. Diawali dari membaca. Guru membaca, murid mengikut. Guru menunjukkan makharijul huruf. Yang sebelumnya umat tidak lagi peduli kepada masjid. Sholat Jumat pun ditinggalkan. Tapi insya Allah dengan tegaknya tanah wakaf, berdiri masjid, ada orang mengaji, kita sedang menguatkan syariat Nabi Muhammad SAW di Pulau Bengkalis, bil khusus di Pambang ini insya Allah. Takbir. Akbar. Orang-orang yang mati masuk ke liang lahat ditanya oleh Allah Ta'ala, hai orang yang mati, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, kalau ku kasih kau hidup lagi, mau hidup apa tidak? Apa jawab jenazah itu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasihlah aku waktu hidup walaupun sekejap, sebentar, sedetik, semenit saja. Tambah umurku, tambah usiaku. Yang jadi masalah, umur ini tidak pula isi ulang. Sangkanya umur ini paket 2 giga. Umur ini bukan air galon, bisa habis ditambah. Kalau sudah mati, habis, tak lagi ada masa tambahan. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walau sesaat. Kalau sudah mati, mati. Mati jangan dicari. Karena kalau dia sudah datang, tunggu aja lah. Batuk, mati. Ini banyak karena orang ini takut. Saya ini kalau mengurut perhitungan manusia, sudah lama mati. Ada dokter di Batam itu, tidak dibisikkannya ke saya langsung, dibisikkannya ke tim saya. Apa kata dia? Kalau Ustadz Somad itu made in Jepang, udah lama mati gitu. Untung ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap ada usaha dan ikhtiar. Sebelum sampai kemari tadi, tetap ditembak tangan ini berapa Celcius, 36, jalan. Tetap pakai masker, tetap hand sanitizer. Kita ikut protokol kesehatan, itu usaha. Itu ikhtiar. Kalau sampai kita meyakini mati karena COVID, berarti bertambah rukun iman kita jadi 7. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, hari kiamat, COVID. Ini kotak-kotak ini adalah kotak resmi untuk sedekah wakaf, pembangunan masjid dan ruang-ruang kelas sekolah tahfiz. Coba satu kotak naik ke atas, karena ikan-ikan besar di atas, ikan paus, ikan hiu, lumbo-lumbo. Kalau di bawah nih ikan-ikan pantau sama teri aja nampak. Tapi 2-3 ton lumayan juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ragu, jangan takut. Kalau engkau punya dompet, di dompetmu ada 1 juta, kau masukkan 100.000 ke kotak,
kau bawa balik pulang 900.000, sampai di rumah malaikat maut datang, mati. Maka yang kau bawa mati, yang 100.000, yang 900.000 itu tinggal. Saya ulang sekali lagi. Kalau di dompetmu ada 1 juta, kau masukkan ke kotak itu 100.000, yang 900 tinggal di dompet. Kau pulang ke rumah, takdir tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, mati. Maka yang 100.000 itulah yang kau bawa mati. Adapun yang 900, maka tinggallah dia. Nah kalah, aku udah ceramahnya aku minta aja lagi. Saya mengasih 100 sak semen. Allahu Akbar. Maksud saya ngasih tahu 100 sak semen itu bukan supaya jamaah tepuk tangan. Kalian kasihlah 200. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teringatnya saya di Pambang ini 1 sak berapa? 70. 65.000. Ya. 68. Oh mahal. 68.000 kali 100 sak. 600, 6.800.000. Nanti ku transfer. Berat sebenarnya, tapi kan udah tercakap awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingat 6.800.000. Hah? Apa? Oli Ambar. Oh merah. Nampak? Mantap. Main. Aduh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sanggup ngasih tanah 2 hektar, mantap. Kuburnya di akhirat, di padang mahsyar, kuburnya sejauh mata memandang, tenang di alam barzahnya. 2 hektar. Bayangkan kalau punya rumah luasnya 2 hektar. Oh, buka jendela 2 hektar. Bapak Ibu pikir ruang kubur tuh sejauh mata cemana kita dalam liang kubur. Ini saya mau kasih tahu anak-anak, kalau memasukkan orang tua ke liang lahat, wajahnya hadapkan ke dinding kubur, buka kain penutup wajah, hidungnya mencium dinding kubur. Anak-anak, waktu masuk oma ayah kalian ke liang lahat, yang paling afdal memasukkannya adalah kalian hadapkan wajahnya ke kiblat, hidungnya buka penutup kain wajahnya, tempelkan hidungnya ke dinding liang lahat. Ini dinding liang lahat, ini hidung, inilah mata. Jadi mata orang di dalam liang kubur itu cuma segini jarak pandangnya. Itulah makanya doanya, lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Kenapa? Karena di dalam liang kubur dia hanya memandang. Setelah itu pulanglah orang ke rumah. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat itu ada 3. Mau orang kaya, mau pejabat, siapapun dia, yang mengiringi mayat cuma 3. Yang pertama mal, hartanya, mobilnya yang mewah, duitnya yang banyak, selimutnya yang cantik, ikut mengiringnya, tapi hanya sampai ke atas pelataran parkir. Habis itu mobil pulang ke rumah. Yang kedua ahluhu, anak cucu menantu sahabat, handai tolan, kawan sekolah, orang sekampung, ikut mengiring sampai ke pemakaman. Setelah itu mereka pun yarji'usnani, yang 2 balik ke rumah, kawan balik, anak bini balik, mobil cantik balik, wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Siapa yang tinggal di alam kubur? Siapa yang tinggal di alam barzah? Siapa yang tinggal di liang lahat? Itulah duit 2.000 perak yang masuk ke kotak tadi. Melayang-layang lah duit 2.000 tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah orang tahu tentang hakikat hidup, maka hilanglah bakhil dan pelitnya. Kalau orang tahu tentang hakikat duit, maka hilanglah takut dan cemasnya. Kalau orang tahu tentang hakikat bagaimana kita mati, maka meneteslah air matanya.
Tapi apa mau dikata, kita memang tak nampak yang gaib-gaib. Malaikat maut kita tak nampak, kiraman katibin kita tak nampak, mungkar nakir kita tak nampak, azab kubur kita tak nampak. Kalau nampak, kamulah yang ku nampak, kata Nabi. Pastilah kamu akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah nabi-nabi menjelaskan, kalian akan mati, kalian masuk liang lahat, harta kalian akan tinggal. Habis nabi-nabi datanglah sahabat, habis sahabat datang tabi'in, selesai tabi'in, tabi'in, datang para alim ulama, sampai ke negeri Melayu, sampai ke bumi lancang kuning, sampai ke Pambang, sampai hari kiamat Islam tak akan putus. Mana buktinya? Ada yang mewakafkan tanah, ada perempuan yang luar biasa memperjuangkan yayasan ini. Maka insya Allah sampai hari kiamat di Pambang ini tetap bergema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah dalam Al-Quran, wa may yartadda minkum an dinihi. Kalau seandainya kalian murtad, tak ada kalian yang mau sholat, tak ada yang mau baca Quran, tak ada yang mau menolong agama Allah, mati kalian semuanya. Fasawfa ya'tillah, diganti Allah biqaumin, dengan sekelompok orang. Bagaimana sifat orang itu? Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan menolong agama Allah. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dengan nyawa mereka. Yujahiduna fi sabilillah, mereka tidak berperang dengan atas nama besar. Mereka tidak memperjuangkan nama mereka. Yang memperjuangkan hanyalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya yakhafuna fillah, la yakhafuna fillah, mereka tak takut sedikit pun menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah mereka ambillah, semen ambillah, tak sanggup kasih batu ambillah, tak sanggup kasih apapun, ambil pasir. Itulah yang akan menjadi penolong pada saat yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada harta, hari itu tak ada anak, harta tak bisa menolong, anak tak bisa membantu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan amal soleh. Illa alladzina amanu, hanya iman saja yang bisa menolong. Wa amilus salihat, dan amal soleh, amal soleh. Yang sudah beramal soleh, alhamdulillah. Yang ragu-ragu, sudah kugas habis, mikrofonnya pun mantap pula. Ini gara-gara Laksmana mengamuk tadi juga. Ustadz itu pun ikut mengamuk jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini ragu-ragu, entah iya entah tidak, entah iya entah betul, entah betul entah tidak. Maka datanglah orang meyakinkan, menguatkan bahwa alam ini hanya ilusi saja. Jabatan, kekuasaan, harta benda, anak cucu, persahabatan. Kalau kematian sudah datang, putus habis semua. Ustaz Somad, tolonglah Ustaz ceramahkan tentang peduli kepada kubur. Kenapa begitu Pak? Ini di Masjid An-Nur nih, Masjid An-Nur Pekanbaru. Di depan tempat jual lontong, saya makan di situ. Dulu selalu saya makan di situ. Sekarang tak bisa lagi. Asal makan, datang orang minta foto. Ustaz Somad, ya Pak, tolong ceramahkan tentang mengurus kubur. Kenapa begitu Pak? Aku baru ziarah ke makam abangku tadi Pak Ustaz. Terus lalangnya setinggi toga Ustaz. Mana bininya yang katanya buah hati belayan jiwa? Oh my sweet, kenapa kau biarkan makam di suamimu setinggi lalang toga? Padahal dulu waktu mereka memakamkannya, mereka masukkan dia ke liang lahat. Waktu mereka mau menimbunnya, engkau kan yang menangis di pintu kubur tuh. Abang, sudah mati, tak ada kau tengok lalangnya. Makanya saya kalau ikut acara pemakaman, datang perempuan-perempuan menangis. Kebetulan yang meninggal itu laki-laki. Datang istrinya menangis, abang,
semua mau masuk ke dalam. Orang yang lain menahan. Jangan Bu, jangan. Saya diam aja. Saya mau nengok, betul tak dia mau masuk nih? Ada. Masuklah, masuk. Tak ada masuk. Sandiwara aja tuh guys. Iya. Saya sebetulnya mau ngasih tahu bapak-bapak, duit tuh kasihlah untuk pembangunan masjid nih. Untuk ibu bagus juga, untuk ibu mantap juga. Ustadz ini tak enak, dibilangnya pula kami ini tak mau ikut mati. Oke, kalau gitu kita balik. Tadi bapak tuh mati, ibu hidup. Sekarang kita balik, ibu mati. Kalau ibu meninggal, bapak pun juga akan tetap hidup. Kenapa begitu? Karena dalam Islam orang tidak boleh ikut orang mati. Yang boleh itu ikut orang hidup. Tidak ada Islam menganjurkan kalau ada orang mati lalu kita ikut mati. Tidak. Dalam agama lain mungkin ada. Ikut mati, dibakar sama-sama, masuk ke lubang sama-sama. Dalam Islam tidak. Kita akan mati sendiri-sendiri. Walaqad ji'tumuna furada. Kau akan datang menghadap Allah furada, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, kau pun akan mati sendirian. Kau akan menghadap aku sendirian. Apalah yang menemani kita kalau mati? Nih, tanah 2 hektar. Tuh, wakaf gazebo. Tuh, wakaf pondok tahfiz Quran. Yang sanggup mengasih Quran 30 juz, sampaikan ke Yayasan Wakaf Pambang Madani. Tak sanggup mengasih Quran surat Yasin, sampaikan ke Wakaf Pambang Madani. Tak sanggup ngasih surat Yasin, Al-Fatihah, tak usahlah, baca aja sendiri. Tak sanggup ngasih tanah 2 hektar, sanggup ngasih batu bata, antarkan batu bata 1 truk untuk Yayasan Wakaf Pambang Madani. Tak sanggup ngasih batu bata, lebih kecil dari batu bata, batu kerikil kasihkan. Kerikil pun tak sanggup, yang paling kecil lagi pasir kasihkan. Pasir pun tak juga sanggup, mati aja lah. Apa lagi yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jabatan paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Yang saya cakapkan ini betul apa fitnah? Nah, selesai. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini poin yang pertama. Saya mau menjelaskan tentang hakikat hidup. Hakikat hidup banyak kawan tertawa. Hakikat hidup banyak teman bersenda gurau. Hakikat hidup banyak teman bercita-cita tinggi. Tapi ketika sampai masa sulit berjengkal, maka kita hanya saja berdua dengan amal yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah dalam surat yang paling pendek, seandainya Allah tidak menurunkan surat lain, seandainya hanya surat ini saja, lakafa, kata Imam Syafi'i, cukup surat ini saja. Surat apa itu? Wal asr, demi masa. Ada masa kaya, ada masa sehat, ada masa punya jabatan, ada masa kau masih hidup. Innal insana lafi khusr. Semua kalian rugi, semua kalian tak beruntung, semua kalian rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang jelek rugi 10 kali. Sedang ganteng aja rugi, apalagi tak ganteng. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi, mengajak orang kebenaran, wa tawasaw bis sabri, mengajak orang untuk sabar. Seringkali dikatakan sabar ini sabar sakit, sabar mati, sabar patah, sabar tekilir, sabar musibah. Itu sabar level paling bawah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan selera untuk beli barang baru, sabar untuk tidak beli cincin baru, sabar untuk tidak beli tas baru, sabar untuk tidak ganti jilbab baru. Duitnya kau mana? Duitku pakai untuk berwakaf. Itulah sabar yang paling tinggi. Sabar untuk tidak ganti rice cooker baru.
Sabar untuk tidak beli panci baru. Ini ustadznya mengarah ke ibu-ibu aja nampaknya. Karena hampir semua iklan di TV itu ditujukan kepada ibu. Tontonlah iklan. Ibu, bapak, saya udah coba ambil kertas nonton TV, saya tonton, itu semua iklan sebagian besar ditujukan ke ibu. Dari mulai alat kecantikan sampai alat masak, semuanya ditujukan ibu-ibu, supaya duit ibu habis terkuras. Anda tidak bisa beli cash, kirim ke online, transfer ke nomor berikut ini. Betul apa tidak, Bu? Oh, mengaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, anak-anak kita yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang cantik-cantik, yang baik-baik ini sekarang, mereka ini macam api. Api kalau kecil cantik, api kalau kecil perlu, api kalau kecil baik, tapi kalau sudah besar dia akan menjadi ledakan, letupan. Begitulah anak-anak kita ini sekarang. Kalau tidak kita didik dengan pendidikan Islam, mereka akan menjadi pecandu narkoba, mereka akan menjadi pezina, mereka akan kena LGBT, mereka akan melakukan perbuatan maksiat, mereka akan ikut geng motor, mereka macam-macam. Dan jangan lupa, sekarang alam tak terbatas dengan apapun lagi, karena kita sudah hidup di 4.0, di masa semua dunia ini udah macam kampung kecil saja. Jangan katakan karena kita tinggal di kampung lalu selamat dari maksiat, belum tentu. Jangan katakan karena kita jauh dari kota besar, tidak dekat dengan Jakarta, Bandung dan Surabaya, kakak anak-anak kita selamat dari narkoba, belum tentu. Betul tak yang saya cakapkan? Betul. Karena diam semua lama-lama ragu pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya Yayasan Wakaf Pambang Madani ini sudah menyelamatkan generasi Islam yang ada di Pambang, yang ada di Bumi Lancang Kuning, yang ada di Bengkalis. Maka datanglah tuan-tuan guru kemari. Itulah hikmah barokah kalau orang kampung kita ada yang ulama. Kebetulan Dr. Abdul Wahid M. Yus, dosen Usuluddin UIN Suska, Ustadz Haris Riyadi, doktor dari kampung ini. Kalau orang belajar agama, dia berhasil jadi orang, balik dia pasti dia pelihara, dia jaga kampungnya. Tak akan dia biarkan orang kampungnya mati dalam keadaan kafir. Tak akan dia biarkan orang kampungnya mati su'ul khatimah. Seberhasil-berhasilnya orang di perantauan, tetap dia rindu kampung halamannya, pasti dia akan bawa ustadz ke kampungnya, pasti dia akan bangun kampungnya. Itulah beruntungnya Pambang. Coba kalau orang Pambang nih sukses jadi artis sinetron di Jakarta, kaya deh memang Jakarta, sukses. Pulang dia kemari, dibawanya bencong-bencong. Artis terkenal, tapi tak mengenal Allah. Hebat di Jakarta, pulang dia ke kampung, dibawanya penyanyi dangdut pakai rok pendek, pentasnya setinggi-tingginya. Atu-atu yang di kampung tuh mabuk semuanya. Tapi karena yang dari Pambang ini adalah ulama, belajar tafsir Al-Quran, dosen di Usuluddin, mengajar di jurusan tafsir, takkan dibiarkannya orang kampungnya buta huruf Quran, takkan dibiarkannya di kampungnya orang tak sholat Jumat. Ada rindunya dalam hatinya, baliklah dia ke kampung. Orang percaya, dikasih orang lah tanah wakaf 2 hektar, datanglah orang berduyun-duyun, ramai datang. Kenapa? Karena ada kelembutan, kerinduan hati. Generasi mereka habis selesai, siapa yang akan melanjutkan Islam di Pambang ini? Inilah anak-anak yang mengaji di gazebo-gazebo, di pondok-pondok ini. Tapi pondok ini tak tahan lama karena dari kayu.
maka perlu dibangun pondok permanen. Betul? Betul. Maka pondok permanen akan dibangun di sini. Tapi semua peradabannya mesti dari masjid. Makanya tadi kata Pak Doktor, Ustadz Somad, nanti kita akan bangun masjid di sini. Saya berharap meminta, walaupun tak banyak pemberian saya 100 sak semen tadi, saya minta supaya untuk cor dasar masjid, supaya kalau saya mati sholat anak-anak itu di sini, baca Quran dia di sini, mengalir terang benderanglah makam saya insya Allah. Bapak Ibu doakan supaya saya mati husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Jamaah. Awak yang kepanasan, dia pula doakan awak cepat mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dicari jadi ustadz ini? Ceramah ke Dumai, ceramah ke Sungai Paning, ceramah ke Bengkalis, ceramah ke Pambang. Yang mau dicari ini apa? Tak ada. Yang mau dicari ini cuman amal jariah. Mudah-mudahan anak-anak Pambang ini menjadi anak soleh dan solihah, menjadi penghafal Quran, menjadi orang yang menolong agama Allah, sehingga setiap anak Pambang yang baca Quran pagi, petang, siang, malam, di bulan Ramadan mereka iktikaf nanti di sini. Pada malam-malam Ramadan mereka tarawih nanti di sini. Pada subuh-subuh mereka beristighfar di sini. Mengalirlah makamnya, menetes macam tetesan air di tengah gurun pasir yang panas ke makam almarhum Abdul Somad tahun 2050. Saya memang nggak lama mati 2050. Kalau yang ini balik 2025 selesai.